Halo guys, selamat siang. Hari ini aku tuh pengen nge-review mobil Honda Brio RS. Mau tahu yang mana unitnya? Ya, ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku tuh pengen nge-review Honda Brio RS. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Honda Brio RS ini yang last facelift, ini mirip banget ya sama Honda Mobilio RS ya. Baik di headlightnya, tapi ini kalau grill mesinnya tuh mirip-mirip lah ya. Tapi yang bikin beda ini untuk Brio RS ini ada emblem RS-nya ya. Untuk di Honda Brio RS ini. Oh ya, kita bahas ke headlight. Headlightnya dia sudah menggunakan proyektor headlight. Lalu juga untuk lampu seinnya ini menggunakan bohlam. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu LED-nya di sini. Oke, untuk fog light dia masih menggunakan bohlam ya di sini. Dan dia ada kisi honeycomb-nya juga ini di sini nih. Oke, kalau gitu saya akan membahas mesin. Nah, ini dia mesinnya ini berukuran 1200 cc dan tenaga yang dihasilkan ini dia 90 horsepower ya. Dan untuk Brio RS ini sudah dilengkapi dengan ABS ya di sini. Dan penggerak rodanya ini dia penggerak depan. Untuk di ruangan mesin sayangnya ini dia tidak sesuai dengan bodi. Begitupun juga di kap mesin. Tapi untuk kap mesin dia belum dilengkapi dengan peredamnya ya di sini ya. Nah, ini dia untuk tampilan samping Honda Brio RS. Yang bikin beda Brio RS dengan Brio Satya ini, dia ini adalah velgnya ya. Velgnya ini dia berwarna two tone polish dan remnya dia sudah menggunakan cakram. Dan ban yang dia gunakan ini bermerek Bridgestone Potenza RE 030 yang berukuran rim 15 ya di sini. Tapi untuk Brio RS ini dia sudah dilengkapi dengan lampu sein, tapi lampu sein ini menggunakan lampu LED. Dan cover spionnya ini sesuai dengan body. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan sun visor di pintunya. Lalu juga ada antena model tarik. Nah, untuk handle door-nya ini aslinya bukan chrome ya, tapi bersesuaian dengan body, dan ini tuh aftermarket ya di sini. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan immobilizer juga ya di sini. Kalau misalnya semacam alarmnya itu dia bunyi, otomatis mesin nggak bisa nyala. Dan rem belakang dia masih menggunakan tromol ya di sini. Nah, ini dia tampilan belakang Honda Brio RS. Yang bikin beda lagi untuk Brio RS dengan Brio Satya ini adalah spoilernya. Dan spoilernya ini sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan wipernya juga. Tapi ya bagasi, mohon maaf ya, untuk ini sangat repot banget ya untuk Honda Brio yang pre-facelift ini atau sebelum ganti model. Jadi kita harus masukin kunci dulu di sini nih. Dan ini dia knalpotnya bukan chrome muffler ya. Dan dia ada emblem RS-nya dan emblem VTEC-nya ini timbul. Lalu juga ada emblem Brio pun juga timbul, dan di sini juga ada emblem Honda-nya tuh ya timbul juga lah. Nah, untuk lampu remnya ini dia sudah masih menggunakan bohlam, lalu mundur juga bohlam. Lampu sein pun juga bohlam. Dan bagaimana kap bensinnya, dia ada di sebelah kiri. Nah, ini door trimnya mirip-mirip banget ya sama Honda Mobilio RS. Dan ini dia untuk door trimnya berbahan plastik. Dan ini untuk melipat kaca spion ya. Dan ini untuk pengaturan kaca spion di sini untuk menyalakan kanan, di sini untuk menyalakan yang khusus di pengaturan kiri. Dan ini untuk mematikan jendela penumpang.
Dan untuk up and down-nya dia baru hanya di pengemudi saja. Untuk bagian pengemudi dia untuk pengaturannya dia hanya sekali klik untuk menurun saja. Tapi kalau membuka kita mesti tarik lagi. Dan dia sudah dilengkapi dengan untuk pengaturan jendela penumpangnya juga. Dan dia ada cup holder dan juga ada storage area dan ada speaker. Dan ada reclining, lalu ada sliding ya di sini. Dan untuk joknya berbahan fabric, tapi ini modelnya pocong ya di sini ya. Dan ada jahitan berwarna orange di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan storage area. Dan ada membuka kap mesin. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Nah, ini dia untuk kuncinya ya. Dia kuncinya ini ada kunci syaratnya juga, tapi kunci syaratnya tuh nggak pakai remote ya. Oke, kalau gitu saya akan nyalakan mesin dalam keadaan pintu terbuka. Dan kalau misalnya kunci sudah tercolok, otomatis odometer tuh atau instrumen cluster tuh nyala secara setengah. Kalau misalnya kita nyalakan sampai ke kelistrikan nyala, dia nyala full totally. Kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya. Nah, ini dia mesin suara mesinnya. Oke, pintu saya tutup. Daripada panas kita nyalain AC ya di sini. Dan ini untuk fan speed, lalu ini untuk menyalakan mematikan, dan di sini ada pengaturan arah semburan udara di sini untuk ke muka, dan ini untuk muka ke kaki, dan ini untuk maksimal untuk dingin di sini. Dan ini ada tombol AC. Dan ini untuk pengaturan suhu udara. Kalau misalnya semakin atas tuh semakin dingin, kalau ke bawah tuh semakin nggak dingin. Oke, kalau masalah setir sih ini sama ya kayak Mobilio RS ya, tapi yang bikin beda ini dia berwarna hitam ya, kisi di sininya ya. Dan dia ada tombol mengganti station radio ataupun yang lain-lainnya, dan ini untuk mengganti volume, dan ini mengganti channel. Kita bagaimana dengan, dan ini setirnya ini ringan, dan ada klaksonnya bunyinya seperti ini, tapi bunyinya aftermarket ya. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya. Untuk transmisi dia masih menggunakan 5-speed manual, dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan 2 cup holders. Dan ada storage area lagi di sini, dan ada power outlet ya, yang berukuran 180 watt 12 volt ya di sini. Dan ada storage area juga di sini. Lampu segitiga dia letakin dia di sini. Dan bunyinya tuh beda ya. Dan ini untuk pengaturan lampunya ya, headlight, dan juga ada lampu fog lightnya ya. Tapi kenapa ya Mobilio yang generasi pertama headlightnya posisi di sini, tapi ya mending lah ya untuk Honda Brio RS ini untuk menyalakan lampu fog lightnya sudah menyatu dengan lampu fog headlightnya, dan dia sudah dilengkapi dengan menyalakan wiper dan juga nyalain wiper belakang. Oke, kita beralih ke head unit. Nah, ini dia tampilan head unitnya ya. Dia ada semacam pemberitahuan ya di sini. Nah, di sini untuk mengeluarkan CD, dan ini untuk tombol home, dan ini untuk tombol mengganti source. Jadi ada USB atau iPod, poin-poin yang lain-lain, dan video. Nah, ini untuk mengatur volume, kalau ke atas tuh naik, dan ini untuk menurunkan, dan ini untuk mengatur equalizer, dan juga untuk mengatur tampilan kalau misalnya mengganggu. Kita nyalain lagi. Tapi by the way, ini kalau misalnya matiin layar, kalau misalnya kita musiknya lagi diputar tuh otomatis musik tuh nggak mati ya. Nah, di sini dia sudah dilengkapi dengan slot CD, dan dia di sini untuk slot USB ya di sini ya. Oke, untuk pengaturan untuk lacinya ini belum soft opening ya di sini untuk Brio RS ini. Bagaimana dengan pengaturan setirnya ya di sini?
untuk Brio RS ini dia belum dilengkapi dengan teleskopik yang sayangnya ya. Dan untuk di bagian MID ini dia sudah dilengkapi dengan trip konsumsi bahan rata-rata konsumsi bahan bakar dan pengaturan informasi jam, dan kembali lagi ke odometer. Oh ya, untuk Honda Brio RS ini untuk aksennya ini berwarna orange ya. Kalau kayak Mobilio ataupun yang lain dia berwarna biru. Dan dia sudah dilengkapi dengan sun visor maupun sudah dilengkapi dengan kaca ya untuk sun visornya. Lalu dia ada dynamic view dan juga ada sun visor, lalu dikasih kaca juga lagi. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan handbrake, tapi modelnya pakai otot ya. Dan di sini ada cup holdersnya juga ya di sini. Oke. By the way, mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan dual tweeter ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan pindah di barisan kedua. Nah, untuk Honda Brio RS ini yang bikin unik tuh, dia ini speakernya malah taruh di belakang, tapi sayangnya nggak ada tempat naruh apa-apa ya, alias storage area ataupun cup holders. Dan tombol jendela penumpangnya tuh model kayak gini, dan ini untuk hand gripnya tuh dan pengaturan jendelanya tuh terpisah, tapi nggak seirama sama bagian pengemudi ya. Oke, kalau gitu saya akan duduk barisan kedua. Bagaimana rasanya? Yuk, let's go. Hal yang saya rasakan di barisan kedua di Honda Brio RS, saya mendapatkan legroom yang masih ada ya di sini ya, dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan ini posisi mengemudi saya ya di sini. Dan headroom sih ya nggak masalah ya untuk Honda Brio RS ini. Saya mendapatkan ruang yang luas ya. Nah, untuk Honda Brio RS ini plafonnya ini berwarna hitam ya. Dan mobil itu sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Tapi kalau ke tengah tuh dia pintu dalam terbuka, otomatis lampu menyala. Dia lampu kabinnya tuh bukan taruh di sini, tapi dia lebih taruh di tengah. Untuk Brio RS dia nggak ada headrestnya ya di sini, dan mode seatbeltnya tuh modelnya fix ya di sini, nggak bisa di adjust baik penumpang depan dan bagian pengemudi. Lalu juga untuk hand gripnya pun nggak bisa retract ya di sini. Dan mobil itu sudah dilengkapi dengan tempat taruh dokumen, terutama di bagian belakang pengemudi dan juga bagian belakang penumpang depan. Oke, kalau gitu saya akan membahas bagasinya. Nah, hal yang disayangkan dengan Honda Brio RS ini tuh jarak dari tanah ke bagasi tuh jauh banget ya. Jadi otomatis tuh sangat repot sekali kalau misalnya kita pengen bawa barang berat, khususnya cewek-cewek, itu pasti akan bikin repot. Dan bagaimana kita lipat kursi di barisan keduanya, nanti saya kasih tahu bagaimana. Oh ya, by the way, ini adalah tuas untuk menarik kursi kalau kita pengen lipat ya. Tapi tarikannya ini, tariknya harus secara bersamaan. Nanti saya kasih tahu bagaimana rasa duduknya, bagaimana bagasinya. Nah, ini dia bagasinya tuh nggak rata lantai ya untuk Brio RS ini. Dan ini dia untuk di bawah sini tuh bannya ini full size ya, yang bermerek Dunlop NASF EC300. Ini adalah ban serapnya, dan dia dikasih dengan alat dongkraknya. Dan ini untuk dikasih segitiga ya di sini. Hal yang bikin mengerikan di Brio RS ini adalah karena berbahan kaca untuk pintu bagasinya. Jadi kalau misalnya kayak ada tertimpuk ataupun yang lain-lain, ini pasti akan pecah. Nah, untuk Honda Brio RS ini, untuk door trim di bagian penumpang depan, dia hanya ada tempat naruh koin dan ada untuk handle-nya saja. Dan ada cup holder berserta dengan storage area. Dan ini untuk pengaturan window-nya ya, di sini power window. Dan ini dia untuk pengaturan kursi di bagian penumpang depan, ada reclining, lalu ada sliding juga ya di sini.
Nah, ini dia tampilan dari Honda Brio RS ya, yang sebelum ganti model ya. Ya ini sama kayak Mobilio maupun BRV, tapi kalau BRV ini dia lebih ke, khusus tahu konverternya, dia lebih ke HR-V ataupun Honda Jazz. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.